Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Dewan juri yang kami hormati, hadirin generasi rohani tumpahan negeri yang kami banggakan. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang bertajuk Adab dan Hikmah Menyalakan Cahaya Dakwah di Zaman Digital. Di tengah derasnya arus globalisasi dan gelombang digitalisasi, umat Islam hari ini berhadapan dengan ujian yang kian getir. Dunia maya yang seharusnya menjadi ladang kebaikan justru berubah menjadi arena pertikaian. Platform digital yang mestinya menghadirkan ukhuwah dan ilmu pengetahuan tak jarang berubah menjadi ladang subur bagi kebencian, fitnah, dan perpecahan. Tidaklah kita saksikan, wahai hadirin, betapa nistapanya kenyataan ini. Saudara seiman saling hujat di media sosial hanya karena perbedaan pandangan yang sejatinya bersifat furu'iyah. Perkara cabang yang mestinya disikapi dengan kelapangan dada. Namun kenyataannya umat ini terbelah oleh narasi provokatif, berjenis dalam pusaran ujaran kebencian, dan terperdaya oleh berita bohong yang menyebar secepat api menjilat di musim kemarau. Cobalah kita renungi, berapa banyak ukhuwah Islam yang hancur karena percikan api kebencian di media sosial. Berapa banyak persaudaraan retak hanya karena perbedaan pilihan politik. Berapa banyak rumah tangga tergoncang akibat terhasut oleh narasi kebohongan yang viral. Dan berapa banyak generasi muda kehilangan arah, tenggelam dalam derasnya arus informasi tanpa bimbingan Al-Quran. Keadaan ini sungguh getir, laksana sebuah kapal besar bernama umat Islam yang mestinya berlayar menuju kejayaan, namun kini oleng diterpa gelombang disinformasi, radikalisme digital, dan polarisasi yang memecah belah. Padahal hadirin, Allah telah memuliakan kita sebagai umatan wasaton, bukan umat yang menyesatkan, apalagi saling membenci. Hadirin yang kami hormati, setelah kita melihat kenyataan getir yang melanda bangsa dan umat, kita bertanya, apa solusi yang ditawarkan Islam? Apakah kita hanya tinggal diam melihat generasi muda kini hanyut dalam gelombang digitalisasi tanpa arah? Apakah kita akan rela membiarkan media sosial menjadi lahan subur bagi kebencian, permusuhan, dan perpecahan? Tentu tidak, wahai hadirin. Islam telah menuntun kita. Al-Quran telah memberikan pedoman yang begitu agung bagi kita semua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin yang kami muliakan, pesan langit yang terkandung dalam ayat ini sungguh universal. Ia menghapus sekat-sekat kasta, menegaskan bahwa kemuliaan bukan diukur dari nasab, harta, rupa, atau jabatan, melainkan ketakwaan. Sayangnya hadirin, di era modern masih ada yang berusaha membangkitkan kembali fanatisme buta, baik berbasis suku, golongan, bahkan kelompok keagamaan. Inilah konsep besar moderasi beragama yang harus kita hidupkan. Dan pada zaman ini, salah satu media yang paling efektif untuk menerapkannya adalah platform digital. Disinilah ruang media sosial, mimbar dakwah, kanal YouTube, podcast, hingga aplikasi Islami yang bisa menjadi wasilah untuk membumikan pesan Quran ini. Membangun interaksi yang sehat, saling mengenal, saling menghormati, serta menebar cinta kasih, bukan kebencian. Inilah implementasi nyata dari pesan Nabi. Inna Allah la yanzuru ila surikum wala ila ajsadikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat pada bentuk harta dan amalan kalian. Akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Hadirin yang kami muliakan, namun penyampaian dakwah harus dijaga dengan kelembutan dan kearifan. Jangan sampai lisan kita yang ditulis dalam huruf-huruf digital berubah menjadi panah yang melukai hati atau api yang membakar ukhuwah. Dakwah sejatinya adalah ajakan yang menenteramkan, bukan seruan yang menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, ayat ini seakan mengajarkan kita bahwa dakwah harus hadir dengan tutur kata yang santun dan bukan bara yang menyesatkan. Di tengah derasnya arus media sosial, marilah kita berdakwah dengan wajah yang ramah, tutur kata yang santun, dan semangat yang tak terukur. Dari
rangkaian uraian tadi dapat kita pahami bahwa dakwah sejatinya bukan hanya sekedar menyampaikan kata-kata, melainkan menghadirkan cahaya yang menuntun hati. Dakwah memerlukan adab, sebab tanpa adab ia akan kehilangan arah. Dakwah memerlukan kebijaksanaan, sebab tanpa kebijaksanaan ia akan ditolak sebelum sempat didengar. Dan hari ini kita diberi peluang yang luar biasa. Setiap jari yang mengetik, setiap kata yang terucap, setiap gambar yang tersebar, sesungguhnya adalah dakwah. Pertanyaannya, apakah ia akan menjadi dakwah yang menuntun atau justru malah menyesatkan? Maka hadirin, disinilah letak tanggung jawab kita. Dakwah harus hadir dengan tutur kata yang santun, pesan yang menyejukkan, dan semangat yang menguatkan. Ia tidak boleh sekedar lantang, tetapi harus mampu menggugah. Tidak hanya keras di telinga, tetapi harus mengetuk hati. Tidak memecah, tetapi harus menyatukan. Inilah saatnya kita mengubah dakwah menjadi kekuatan besar yang merangkul, bukan memukul, yang menyejukkan, bukan membakar, yang membangkitkan semangat, bukan menebar kebencian. Bapak, Ibu, Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung merpati, burung gagak, burung garuda, itulah jenis-jenis burung yang ada di Indonesia. Ilahi fi waqtil akhar, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Wow, keren, masya Allah. Keren. Luar biasa sekali, saya di sampingnya sampai merinding sendiri karena suaranya menggelegar. Semoga besok pas tampil